Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan kesehatan, dimudahkan rezeki, Amin. dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, malam ini kita dapat topik dari penyelenggara acara pengajian. Topiknya birrul walidain, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua sepanjang masa. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita hidup ini merupakan anugerah dari Allah, dan juga ada yang punya jasa besar. Siapa? Manusia yang paling besar jasanya akan keberadaan kita itu siapa? Kedua orang tua. Makanya kata Allah, anishkurli, hendaklah kalian bersyukur kepadaku. Bersyukurnya kepada siapa? Allah. Waliwalidain, dan kepada kedua orang tuamu. Jadi bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada kedua orang tua. Ini perintah Allah, ya, perintah Allah. Jadi dulu kita sebelum lahir nutfah, sperma, jadi darah, jadi segumpal daging, mati, mati, baru ditiupkan roh. Ada di mana itu? Rahim ibu. Rahim ibu. Itu sudah jasa awal keberadaan kita. Jasa ibu dan bapak. Sebab bukan hanya adanya ibu jasa itu, bapak ikut andil. Jadi berdua itu, karena adanya apa tadi? Rahmah, mawaddah, sakinah antara suami, istri, bapak dan ibu kita. Lalu ada segumpal darah, segumpal daging yang mati, kemudian ditiupkan roh oleh Allah, hidup. Masih di mana? Di kandungan ibu. Berapa bulan? 9 bulan rata-rata. Bapak tidak merasakan, ibu-ibu tuh yang di belakang merasakan tuh bagaimana penderitaan seorang ibu hamil 9 bulan, lahir nggak ngerti apa-apa, netek pun diajarin. Berarti
Ibu, bapak punya dua peran. Yang pertama sebagai orang tua, yang kedua sebagai apa? Guru. Ya, tidak bisa digantikan oleh siapapun, oleh kiai siapapun, oleh ustadz siapapun. Jadi peran orang tua luar biasa. Jadi berperan sebagai orang tua juga sebagai guru yang pertama, yang mendengungkan surah azan siapa? Bapak. Ya, itu pendidikan tauhid, akidah. Yang pertama ngajarin akidah siapa? Orang tua, bukan kiai, bukan ustaz. Orang tua. Yang ngajarin netek siapa? Ibu. Selama 5 tahun yang ngajarin baca basmalah di bawah pesantren apa ibu? Ibu. Bukan langsung lahir di bawah pesantren, enggak. Di bawah KTK enggak. Di bawah SD enggak. Jadi kalau begitu, manusia yang wajib dihormati yang pertama siapa? Bapak, ibu, melebihi segalanya, termasuk melebihi mursyid, melebihi kiai yang manapun. Makanya Allah katakan, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Tuhanmu yang menciptakan kamu, memelihara kamu, menjaga kamu, memerintahkan kamu agar hanya menyembah Allah. Setelah itu apa? Wabil walidaini ihsana. Di sini tidak dikatakan berbuat baik kepada kedua orang tua, tetapi kepada kedua orang tuamu kamu berbuat ihsan. Nah, jadi orang tua didahulukan. Tidak dikatakan berbuat baik kepada kedua orang tuamu, tapi Allah katakan kepada kedua orang tuamu kamu berbuat ihsan, berbuat baik. Begitu pentingnya perintah beribadah kepada Allah, lalu perintah berbakti kepada kedua orang tua. Begitu pentingnya. Jadi selama usia 5 tahun ini pendidikan dasar, dari 0 sampai 5 tahun, yang membina siapa? Orang tua. Ahli tauhidnya, yang pertama menemukan nilai itu siapa? Orang tua. Kata-kata yang diserap oleh anak apa dari kiai? Bukan, orang tua. Makanya kata Rasulullah, anak lahir itu dalam keadaan fitrah. Lalu orang tuanya yang mencetak akhlaknya, akidahnya, enggak langsung diantar ke TK Aliyah, enggak, ke SD Aliyah, enggak, diantar ke pesantren, enggak juga. Begitu masuk ke TK, orang tua masih berperan untuk mendidik. Tidak serta-merta langsung full di pesantren namanya kiai, enggak. Pulang juga praktek akhlaknya di rumah dengan orang tua, biayanya orang tua juga. Di pesantren umpamanya 6 tahun selesai, berikutnya yang membina lagi siapa? Orang tua juga. Makanya berbakti kepada orang tua tidak bisa dikalahkan oleh siapapun, itu utama. Sehingga durhaka kepada kedua orang tua tidak akan merasakan nikmatnya surga, kata Rasulullah. Minum khamar atau salah satunya yang durhaka kepada kedua orang tua. Jadi kadang-kadang seolah-olah wah kita lebih menghormati kiai, kan anak kamu mondok di sini daripada orang tua. Salah. 6 tahun anak kita dilahir, bahkan sampai nikah, orang tua memberikan biaya sekolahnya, pesantrennya, membina
rohaninya membina anaknya di pesantren boleh dapat ilmu yang tinggi, tapi kalau di rumahnya tidak dibina anak, pulang pesantren juga hancur. Jadi peran orang tua tidak sedikit. Fa'abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi. Jadi peran orang tua luar biasa. Bukan berarti guru tidak dihormati, kita tidak bertalin. Ada orang tua kamu juga guru spiritual, guru agamamu, wajib kita hormati. Tetapi tidak akan pernah mengalahkan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua tetap yang paling tinggi. Guru kita hormati, kiai kita hormati. Tetapi kalau tidak hormat kepada orang tua, tidak berbakti kepada orang tua, ancamannya apa? Neraka. Ridallah fi ridal walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Ridha Allah itu tergantung ridha. Ridha Allah itu tergantung ridha orang tua. Begitu pentingnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita merenung saja sedikit. Mulai lahir kalau kita buang air yang bersihin siapa? Ibu, bapak. Yang nyebukin siapa? Ibu, bapak. Kadang-kadang ibu sedang makan, anehnya beol. Apa dibiarkan oleh ibunya? Tidak berhenti tuh makan tuh. Ya berhenti makannya, anehnya diurus. Pertanyaannya, kita ini sebagai anak-anak yang sudah tua, anak yang sudah tua, ada yang menjadi kakek, bapak, jadi ibu. Kalau orang tuanya masih ada, sudah lemah, sakit-sakitan, ke kamar mandi tidak bisa, siap nggak? Dia mungkin orang tua. Nah, bagi yang hatinya terkait dengan masalah keimanan, ini perintah Allah, pasti siap. Makanya Allah katakan, wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Rendahkanlah dirimu dengan kasih sayang terhadap kedua orang tuamu. Jadi kita tidak ada kesombongan, rendah di hadapan orang tua. Jadi janah itu sayap, Pak. Sayap itu kalau kita lihat ayam ingin melindungi anaknya, biasanya begini sayapnya itu. Jadi anaknya dilindungi. Jadi kita ini ada kewajiban juga melindungi orang tua kita ketika orang kita sudah lemah. Kalau dia buang air sudah nggak bisa, kita jebokin. Sebagaimana orang tua kita juga berbuat seperti itu terhadap kita, siap atau tidak? Ukuran kita baik atau tidaknya ini bukan kepada orang lain. Pertama kepada bapak dan ibu. Kalau berbuat baik kepada orang lain, tetapi terhadap bapak ibunya belum, itu kebaikannya hanya pencitraan saja, nggak diridai Allah itu. Ada sesuatu dia berbuat baik kepada orang lain, sementara bentak-bentak bapak dan ibunya. Jadi kebaikannya itu nggak diridai Allah. Kenapa? Durhaka sama kedua orang tua. Jadi makanya kata Allah, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tuamu kamu berbuat baik, ihsan itu kebaikan sempurna. Kebaikan yang sempurna. Jadi begini, kalau kita berbuat baik kepada orang tua sebesar apapun,
sebanyak apapun itu kecil, dan mantapkan dalam hatinya, nggak ada apa-apanya apa yang aku perbuat kepada kedua orang tua. Itu namanya berbakti. Jangan kan bapak sudah aku beliin rumah, aku beliin mobil, sakit hati orang tua, itu masih durhaka anak itu. Masih durhaka sama orang tua. Kalau memberi, senangkan hatinya, ikhlas, ucapkan kata-kata yang mulia, wa qul lahum qawlan karima, kata-kata yang bagus, kata-kata yang indah, tidak nyakitin orang tua. Tidak nyakitin orang tua. Tapi pemberian orang tua sekecil apapun, tanamkan dalam hati, ini luar biasa. Itu pemberian orang tua. Ini luar biasa. Itu ihsan. Jadi kebaikan yang sempurna. Bukan hanya kebaikan, karena di situ juga melibatkan Allah. Ketika ihsan dijelaskan oleh Rasulullah, al-ihsan anta budallah ka'annaka tarahu. Kalau kamu berbuat ihsan, berbuat baik, lebih-lebih kepada kedua orang tua, hendaklah anta budallah ka'annaka tarahu, seolah-olah kita ini melihat Allah. Di fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Kalau kita tidak bisa melihat Allah dengan mata kita, kita lihat dengan hati kita, lalu kita yakinkan bahwa Allah melihat kita. Kita termasuk orang yang diridhai Allah apa tidak? Bakti kita sudah benar apa tidak? Kata kita sudah menyenangkan orang tua apa tidak? Begitu pentingnya orang tua. Jadi kita baca perjalanan hidup kita, mulai nutfah sperma kita renungkan, lalu hidup. Nggak ada yang langsung jadi bapak, nggak ada yang langsung jadi ibu, tidak ada yang langsung jadi kakek, nggak ada. Itu peran orang tua. Bahkan begitu pentingnya, ada seseorang yang datang kepada Rasulullah, minta izin, ya Rasul, aku baiat kepadamu untuk ikut hijrah ya Rasul, dari Mekah ke Madinah. Tapi orang tua aku menangis ya Rasul. Apa kata Rasulullah? Pulang. Masih ada ke orang tuamu? Masih ada. Apa kata Rasulullah? Ibunya itu, bapaknya itu jadikan tertawa sebagaimana kamu menjadikan orang tuamu menangis. Kata Rasulullah. Pulang, gak usah ikut hijrah, kata Rasulullah. Begitu, padahal hijrah sangat penting. Pulang. Berbakti sama orang tuamu, pahalanya lebih besar daripada hijrah. Bahkan ada seseorang yang juga minta izin kepada Rasulullah, ya Rasul, aku minta petunjuk kepadamu ya Rasul. Aku ingin berperang, ikut bersamamu. Apa kata Rasulullah? Halaka min umin, kamu masih punya ibu enggak? Ada ya Rasul. Balik sana, rawat ibumu, berbakti sama ibumu, karena di bawah kakinya ada surga, kata Rasulullah. Jadi berbakti sama orang tua ternyata lebih besar pahalanya dari jihad, berperang, lebih besar pahala daripada hijrah. Itu begitu pentingnya orang tua. Jadi kata Allah, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, pergaulilah orang tua itu dengan cara yang ma'ruf, yang baik.
Jadi mahrum itu baik sesuai dengan kondisi ibu, sesuai dengan kondisi bapak, jangan ngukur kita. Yang baik pelayan kita, baik kata ibu, baik kata bapak, bukan baik kata kita. Turuti perintahnya, turuti kemauannya selama tidak menyuruh berbuat dosa dan maksiat, itu bakti. Nah kadang-kadang kita ini bapak ibu dititah, disuruh ikut kita, salah, mentang-mentang sudah besar, sudah S2, S3, pesantren 20 tahun, durhaka itu. Jadi wajib taat sama orang tua selama tidak disuruh berbuat dosa dan maksiat. Tuh. Dia ngandung 9 bulan, nyusui 2 tahun, netek. Kadang-kadang ibu-ibu begitu anaknya nangis, malunya hilang, buka baju. Tuh. Begitu besarnya jasa orang tua itu. Nah, makanya berbakti lalu menjadi suatu kewajiban. Kalau ingin surga, berbakti dulu sama orang tua. Biar sholatnya 5 waktu, tahajud, duha, rawatin, nggak ada yang ketinggalan. Tapi masih durhaka sama orang tua. Jangan ngarep surga. Jangan ngarep surga, karena nggak akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Apakah berbakti hanya sewaktu orang tua masih hidup? Tidak. Sepanjang masa. Sepanjang masa. Ini tadi kita bicara orang tua yang masih hidup. Terus kalau orang tua sudah meninggal, kayak saya sudah nggak ada tuh. Pak Sudiono orang tuanya masih ada. Sudah nggak ada. Pak Purwo sudah nggak ada. Pak RW Kemarin dua-duanya habis. Dua-duanya bukan habis, dipanggil dulu dari Allah. Orang tua nggak pernah habis. Ada, cuma disayangi, dipanggil awal dari Allah. Ini kita ini banyak yang sudah orang tua sudah meninggal, nggak selesai berbakti, terus berbakti sepanjang masa. Salah satu caranya tadi kan apa? Mendoakan, ya, tahlil. Wahfid lahumma janaha dzulli min rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Mendoakan. Lalu ada pertanyaan, gimana Ustaz kalau orang tua itu tidak seagama, ya berbakti saja. Kalau doanya nggak nyambung ya, kalau sudah lain keyakinan, berbakti saja. Walaupun orang tuanya non muslim, anak tetap wajib berbakti. Dan langsung dihujat, tidak dimaki-maki. Anak tetap wajib berbakti walaupun orang tuanya itu non muslim. Itu hanya bisa luar biasa. Hanya terkait dengan masalah doa masing-masing. Jadi nggak nyambung, ya, nggak nyambung. Bagi kita diajarkan doa. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bareng. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita hafal semua, dihayati, difahami. Ya Allah, ya Tuhanku,
ampunilah dosaku, ampunlah dosa ayah bundaku, warhamhuma, kucurkan rahmatmu ya Rabb untuk ayah bundaku, warhamhuma, kama rabbayani shaghira, sebagaimana ayah bundaku telah mendidik aku sejak kecil. Mendidik berarti sebagai guru, ya, sebagai guru juga sebagai orang tua. Makanya doanya juga yang diajarkan Allah juga seperti itu, kama rabbayani shaghira. Pendidikan awal itu sangat penting. Dari 0 sampai 5 tahun nggak di pesantren, ya, bapak ibunya punya jasa luar biasa. Itu pesantren, alhamdulillah, itu membantu kita orang tua. Tapi tidak mesti lalu melebihkan yang lain daripada orang tua. Apa kata Rasulullah ketika ada sahabat yang bertanya, ya Rasul, apa masih ada cara aku berbakti kepada orang tua ketika mereka sudah dipanggil oleh Allah meninggal duluan? Ada, kata Rasulullah. Nah, yang pertama gimana kata Rasulullah? As-salatu alaihima, Sholat di sini sholat apa? Jenazah. Sholat jenazah. Nah, di antaranya doa yang dibaca apa? Takbir yang ketiga apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau ibunya yang meninggal, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Jangan enggak tahu salat jenazah. Orang tua meninggal itu bakti kita anak. Ibu-ibu, itu yang paling banyak kumpul dengan anak-anaknya. Cek tuh anak-anaknya yang masih muda sudah bisa salat jenazah belum? Ya, dicek. Jangan nanti kita meninggal, anaknya nonton di depan masjid, salat jenazah orang lain. Nah, ini rugi kita punya anak. Rugi. Padahal kata Rasulullah, kalau orang sudah meninggal, yang tidak putus salah satunya adalah doa anak yang soleh. Nah, jadi sholat jenazah mesti tahu berapa kali takbir? 4. Takbir pertama baca apa? Fatihah. Yang kedua baca sholawat. Yang ketiga baca doa untuk jenazah. Kemudian yang keempat doa supaya terhindar dari fitnah. Ajarkan sama anak-anak, dicek, tanya, kamu sudah bisa tidak sholat jenazah? Kok bapak nanya? Iya, nanti bapak kalau meninggal itu biar kamu ikut sholat gitu. Memang harus ditanya. Coba saya lihat itu anak kita bisa sholat jenazah. Jangan kita meninggal anaknya cuma nonton di depan masjid. Padahal doa anak itu sangat penting. Bahkan kata Rasulullah itu, ketika orang tua ini ada dalam surga, orang soleh, orang taat kepada Allah, ada dalam surga, tiba-tiba kok dadanya naik ke tempat yang lebih tinggi, yang lebih bagus. Dia bertanya-tanya, heran, kenapa aku pada tempat yang lebih baik? Lalu terdengar jawaban, istighfar waladikalak, itu istighfar anakmu. Nah, istighfar anakmu.
Kita baca istighfar, Rabbighfirli wa liwalidayya. Itu kedudukan orang tua diangkat. Kata pada yang lebih senang, yang lebih bagus. Itu salah satu bakti. Makanya kata Rasulullah. Yang kedua, al-istighfaru alaihima, memohonkan ampunan. Tuh, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya. Sebanyak-banyaknya itu bakti kita setelah orang tua meninggal. Jadi yang pertama apa? Salat jenazah. Yang kedua, istighfar untuk kepada orang tua. Jangan istighfarnya hanya menjelang lebaran saja, ziarah kuburan. Setelah itu lupa lagi. Tiap hari, tiap habis sholat kalau bisa. Rabbighfirli wa liwalidayya. Ya. Apa yang ketiga? Wa in qalu ahdihima. Janji orang tua, nazar orang tua, niat orang tua, kalau kita mampu laksanakan, itu bakti. Oh, ayahku dulu niat bikin pesantren, dan aku sekarang banyak duit bikin pesantren. Itu melaksanakan niat nazar orang tua, kalau kita mampu. Apalagi wa silaturahim alladzi la tusalla bihima. Silaturahim yang dilaksanakan orang tua, dirintis orang tua tetap dijaga. Kemudian yang kelima, wa ikramu sadiqihima, menghormati sahabat-sahabat, teman-temannya, teman bapaknya, teman ibunya. Itu 5 hal yang diungkapkan oleh Rasulullah, cara berbakti kepada kedua orang tua ketika orang tua sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita ini mendapat bimbingan dari Allah, mendapatkan hidayah dari Allah untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua kita sepanjang masa. Dan anak-anak kita yang masih muda-muda, yang masih kecil-kecil, agar juga kita bina agar menjadi anak yang berbakti. Caranya gimana kata Rasulullah? Ahsinu awladakum wa ahsinu adabahum. Jadi kita diperintah untuk berbuat baik kepada anak, hormati hak-hak anak, bina anak-anak anak, sehingga anak berbakti kepada kita sebagai orang tua. Dengan kata lain, kalau kita ingin diperlukan baik oleh anak-anak, kita berlaku baik sama anak, sehingga anak berbuat baik kepada kita, sekaligus membina anak menjadi anak yang berbakti kepada kedua tuanya. Jadi, itulah sedikit mengenai cara-cara kita berbakti kepada orang tua yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi, wa qul lahuma qawlan karima wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan berlisan, bergaul dengan baik, perkataan yang baik, dan jangan sekali-kali berkata yang nyakitin orang tua. Fala taqul lahuma uffin, mengatakan ah saja sudah durhaka, apalagi membentak. Orang tua bicara atau nyuruh jadi kesannya nggak senang, membantah. Nah, itu sudah durhaka. Jadi ketika kita
mau berbakti kepada kedua orang tua, mantapkan di dalam hati ini perintah Allah. Aku ingin mendapatkan ridha Allah, itu yang paling penting. Sehingga sikap dan tutur katanya itu betul-betul menyejukkan kedua orang tua. Baik orang tua yang masih hidup, menyenangkan orang tua juga ketika sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk yang senantiasa birrul walidain, berbakti kepada orang tua sepanjang masa, dan nanti kita sama-sama senang dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rabbana, kami hamba ya Rabbana, ya Allah, berikanlah kami hidayah, berikanlah kami bimbingan. Ampuni dosa kami ya Rabb, ampuni dosa orang tua kami, ampuni dosa seluruh keluarga kami, ampuni dosa sahabat dan kerabat kami, ampuni dosa guru-guru kami ya Rabb, karena Engkau adalah Maha Pengampun. Berikanlah kepada kami senantiasa untuk berbakti kepada orang tua kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.